Hampir 100% nyawa ono arek donya iki wingi mari waras lara gedeng. Saiki lara untu. Emang dadi wong kok penyakitan ya aku tak kowe kudu ganti jeneng aku iki kabotan. Condi Atika sida gak. Oh iki nang wit-wit ditempleki poster caleg. Lah kok aku templeki kuyuk. Ya Allah, iki kok banter nyeter lagu rek. Kalem-kalem lur, lara untu. Tik, ayo tik. Telepon kon yo, laporno pinjol kon. Suwe arek iki aduh. Wingi kiwo saiki pindah tengen. Arek lah iki templek iki ya Allah. Saya delok siapa sih iki delokan apa iki? Iki digosok gak metu pulsae. Apaan? Iki loro untu. Loro untu. Sing endi? Sing iki sing tengen. Gak apa-apa ngono lho untune. Iki temen aku lek mangkel gigiku tak coploki ganti metik aku. Bapak aduh ya Allah. Ben gampang ta. Untuk iki loro. Ket wingi aku wis ngomong tik terno aku nang puskesmas. Tanteni jarene jam 2, iki wis setengah. Tak pikir gigi-gigine motor iku lho. Kok pikir iki loro gara-gara rompal ngopling apa? Ya Allah, saknoe. Ayo situ Kak. Puskesmas ae. Puskesmas mana ya? Oh ya saya wis gak kuat aku. Periksa poli gigi. Kira ndok suwe titik ngiwo-wong aku. Pindah nang kiwa koyoke. Ayo. Tak tuntun ta iki kudu ta. Sing loro untune lho padahal. Ayo. Siang Pak. Wah, baca silat. Katanya Pak pakai gigi ini loh Pak, padahal lo nggak apa-apa, lihat entah Pak. Bisa ya Pak ya? Terima kasih. Ya. Nun sewu Pak nggih. Sabar, duduk. Aduh, ya Allah. Sabar arek iki lek dinyanyekno waras ngono gak apa-apa. Iki ya apa sih awale? Ya Allah aku kok sik ta, apa Ojo ditekani terus pikir touchscreen ta iki. Iki gak touchscreen teko aja. Ya apa ceritanya ya apa? Aku ini mangan dadar jagung. Dadar jagung. Atos dadar jagang ternyata. Makane tala cok gragas-gragas. Jenenge wong untuku wis bolong, cilik. Nek gede bolang. Terus mari ngono. Ya mlebon ya Allah. Tak apa-apa. Saiki ku kita sudah di tempat yang tepat, Karim. Yang Puskesmas Putrajaya. Oh. Ada poli giginya kok nanti itu ya. Isok ditambal. Untuk tambal ban lho iki ya, tambal untumu gigi itu kan. Iki wis panas spiritus. Oh ya ojo, gak usah, gak perlu. Sabar pokoknya kudu sabar. Ya Allah aku kok lali terus lho ya areke yo. Physical touch soalnya aku ki areke kan. Makanya terus aku ngedrop arek STM. Aja ngelawang. Sabar. Tunggu saja. Sik mana ini dipanggil kok kita ini. Enggak, Sus. Aku sempet ketemu. Aduh. Wis dipanggil, ayo. Wis nang surga. Guru dipanggil sampai Tuhan. Ayo masuk. Oh, nggih, silakan. Langsung ya. Haram ta iki, ayo wis nang mlebu. Aduh. Mari, Pak. Tolong. Dokternya tuh. Mari silakan duduk. Aduh, boleh duduk ya. Oke, duduk. Jangan di sini, Pak. Di sini. Ya Allah. Pasiennya memang sopan ya, Bu ya. Dokter. Silakan. Jadi periksa dulu. Ada yang bisa saya bantu? Oh, tak pikir time zone. Periksa gigi. Iya, Bu. Dok, sorry. Iya. Sudah berapa hari ini sakitnya? Ini dari kemarin, Dok. Oke. Sakit banget ini, ya ampun. Oke, saya lihat dulu ya. Iya. Nah, nih Sobat Sehat, si Karim lagi diperiksa sama dokter gigi. Setelah ini nanti kita akan tahu kira-kira sakit apa sih giginya ini. Jangan kemana-mana, Sobat Sehat, tetap di Semangat Sehat. Ai, pulsa lonte itu terus. Wah. Mangkane melok kuwi. Kuwi sapa?
Kuistul Jaena. Kuistul Jaena, kapan? Loh, kok ngeroh? Iki lho. Oh iya. Acara ini dipersembahkan oleh air mengalir sampai jauh, bahkan bisa ada di sosial media @jativere dan @pusdajatim ya. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Dino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Alhamdulillah. Ya. Tadi dok sudah dicopot tadi dok giginya dok. Gigimu tadi kenapa? Nah giginya itu tadi ada infeksinya, jadi harus minum obat dulu. Menular ya dokter ya. Infeksi sih. Apa ini dokter gigi? Tidak menular. Sudah sembuh dok ya sekarang ya. Iya. Tapi sebelum pulang saya boleh nanya-nanya dulu nggak dok? Monggo. Kan masih banyak pertanyaan nih, kok bisa begini, kok bisa begitu. Boleh. Dok, kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol dulu dok. Nggih, monggo. Terima kasih banyak. Sekarang sudah mendingan. Alhamdulillah. Ditemok gak apa-apa. Tangannya wis gak apa-apa. Masih sakit ya. Langsung ini ya dokter ya. Tapi amit aku ngomong ditemoknya disapu. Oh iya, tetap sakit ya. Ya ampun. Tetap sakit. Ini luar biasa dok. Ini layanannya juga luar biasa. Padahal kan tadi puskesmas ya, puskesmas Putrajaya ternyata oke loh, standarnya sudah tinggi. Ada untuk periksa gigi juga ya ternyata dokter ya. Alatnya juga saya lihat lengkap sekali. Iya. Dokter ya. Tadi sempat dibersihkan juga gitu ya dokter ya. Dibersihkan juga. Jadi kalau fasilitasnya sendiri di ruangan poli gigi ini apa aja tuh? Jadi di poli gigi Puskesmas Putrajaya kita bisa melayani pembersihan karang gigi. Oke. Menambal gigi ya dok ya? Iya betul. Nambal anggaran nggak bisa dok ya? Belum bisa. Terus maaf. Dan pemeriksaan ibu hamil juga bisa di sini. Untuk dokter gigi untuk giginya ya dokter? Iya. Jadi ibu hamil itu memang harus diperiksa karena kalau hamil kan nggak boleh minum obat sembarangan ya. Oke. Jadi
kenapa, apa bedanya giginya ibu hamil sama gigi-gigi orang pada umumnya? Sama. Giginya sama ya dokter ya. Yang beda, tidak boleh minum obat sembarangan. Kalau ibu hamil sakit gigi, iya betul. Jadi nanti ada resep tersendiri ya dok dari dokternya. Oke. Terus dokter ini kok saya lihat kayak seperti ada pasien sedang ditangani ini ya Iya. dok. Ini sedang apa nih dok kalau boleh tahu nih dok? Membersihkan karang gigi gitu. Karang gigi. Oke. Iya. Istilahnya apa? Scaling gitu dok. Betul, Yang tadi ya scaling. scaling ya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau membersihkan karang itu sendiri dok kan nggak banyak yang tahu ya kalau karang gigi Iya, itu betul. sebenarnya harus dibersihkan. Betul. Nah, itu berapa lama dok harusnya bersihin karang itu? Untuk normalnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya. Dan itu ada campaignnya sendiri di rumah di Puskesmas Putrajaya ini. Apakah sudah sadar dengan itu dok? Setiap ibu hamil yang kami periksa, kami sarankan untuk bila banyak karang giginya, kami sarankan monggo ibu kita bersihkan sekalian. Biasanya mau. Jadi memang disarankan begitu ya dok ya. Betul. Iya. Jadi setiap pasien yang diperiksa seperti Mas Karim tadi, kan langsung Mas ini kalau bisa bersihkan karang gigi. Jadi kayak gitu. Kita sarankan langsung. Nah, saya memang kesini ya Tika ya. Kalau pakai koyo ini ngaruh nggak sih? Efek nggak itu, Sajane ya, ini ngaruh nggak? Kok main anget tok gitu loh. Nggak pengaruh karena iya itu hanya sugesti saja. Dicopot aja, habis ini sembuh Nggak ya ngaruh. dok ya. Karena kayak vampir aku. Hanya sugesti saja. Betul, sugesti saja. Berarti yang benar harusnya Ke dokter gigi. Betul, ke diperiksa, dokter gigi. supaya nanti tahu kalau misalnya ada sakitnya diresepkan obat gitu ya dokter. Betul, langsung mendapatkan obat. Jangan membeli obat bebas di warung-warung ya. Jangan, ini koyo juga di warung. kalau misalnya kita sudah pernah ke dokter gigi nih dok, terus ketiten, oh nanti kalau misalnya sakit ini minumnya ini. Nah, Boleh kalau nggak? sakit lagi, udah Diminum masih lagi. ingat beli obat sendiri gitu, boleh nggak dok? Sebetulnya kadang-kadang kalau penyakitnya lebih parah dari yang semula, obat yang kemarin sudah nggak mempan lagi. Iya. Jadi memang dia. sebaiknya harus Periksa periksa ya. ke dokter giginya. Harus dimanfaatkan dong ada fasilitas seperti ini ya Iya, dokter di ya. puskesmas Betul. sudah ada. Ada. Nah ini kalau misalnya ada orang datang ke sini dok, wah koyo kursi ini larang, bayar. Ini mahal dokter. Bayar. Nah ini kursi gaming aja berapa? Gaming, gigi, periksa gigi. Dental chair ya. chair. Gimana dok kalau misalnya ada? Kalau untuk KTP Surabaya Ya. itu periksa gratis. Waduh, seneng saya. Kalau nggak sakit periksa di sini boleh ya dokter ya? Monggo pakai Apa tadi? KTP Talarani Surabaya. saya kak Ini sia-sia. ya, periksa apa tadi? Pembersihan karang gigi nggak? Pembersihan Dok? karang gigi. Kalau peserta BPJS semuanya gratis. Layanan semua di puskesmas gratis. Sewenang besok langsung full puskesmas Makanya, Putrajaya ini ya berarti dokter ya. nggak ada alasan lagi buat ragu untuk datang dan memeriksa gigi dok ya, karena gratis. Gratis. Gratis ya, timbang ngawur, Iya. biasanya ngemut uyah dok biasanya. Oh iya, itu ngaruh nggak ya dokter ya? Dikasih garam ya? Dikasih Enggak. garam. ngemut uyah gitu. Enggak. Kalau dikasih bayem, nah itu jadi jangan ini di dalam nanti. Cuman kan nggak ngaruh dok ya. Enggak ngaruh sama sekali. Ya, ya. datang ke puskesmas biar nggak. Betul. Ini sobat sehat ini kalau misalnya sakit, ojo diputusi dewe. Jangan diputusi Betul, dewe ya, jangan dokter beli ya. obat sembarangan di warung karena belum tentu cocok dengan penyakitnya yang tadi. diderita, Betul. gitu ya dokter ya. Oh. Kalau tadi ini kan gigi berlubang, harusnya ditambal. Tapi Ya. prosesnya dibersihkan dulu ya dokter Ya, ya. dibersihkan karangnya dulu, kemudian giginya setelah bersih karang giginya, baru giginya bisa dibersihkan untuk ditambal. Oke. Jadi tambalannya itu nempel di gigi, bukan nempel di karang gigi. Oh, Itu fungsinya itu harus dia. dibersihkan dulu karang giginya ya Betul, dokter ya. Kalau nggak dibersihkan terus langsung ditambal malah nambah masalah ya. Nah ini pentingnya juga ini sobat sehat ya dok. Kalau misalnya sakit gigi, sekarang kan banyak sekali menjamur klinik-klinik gigi yang di pinggir jalan itu. Nah, itu bukan dokter ya dok? Bukan, Itu itu dokter adalah itu. bikin gigi, Ah, dokter itu. gigi itu kan Iya. ya. Itu Bukan gimana dokter itu, Dok? gigi. Ya, gimana dok? Ada tulisannya. Bukan. Tukang buat gigi kan Tukang gitu gigi. ya, tukang Kalau gigi. tukang kan minimal ada mandornya dok ya. Daftar Ya. Bagaimana itu menurut dokter kan cukup apa ya mencurigakan nggak sih gitu tuh? Ya, ketir-ketir ya dok ya kalau bahasa Inggrisnya itu ya dok. Jadi ya. kalau ke tukang gigi, misalnya mau nambal, jangan ke tukang gigi karena tukang gigi itu menambalnya bukan bahan yang boleh di dalam mulut. Betul. Kalau kita memakai dokter gigi memakai bahan yang aman di dalam mulut.
Jadi tidak menimbulkan kanker, tidak menimbulkan bau, tidak enak. Iya, dan tidak menyebabkan luka ya dok ya. Nggak tambah memperparah gitu ya. Memperparah, karena bahannya itu sudah terukur dan terfilter ya. Nah, tukang gigi moro dipasang kalpalu, nah iup lah. Gak muncrat kafe tadi kan ya. Iup, nah itu. Oh bisa menyebabkan penyakit yang lain ya dok ya malahan ya. Aduh, jadi kita harus ke tempat yang tepat ya dok ya. Kalau misalnya sakit ya ke dokter gitu ya. Karena gigi ke dokter gigi. Udah gratis. Dekat rumah juga sama kan Putrajaya berarti tadi Menawi kelurahan. Ada 3 kecamatan juga kan ya. Kecamatan ya, langsung datang ke sini gitu dok. Nah, kalau misalnya mau ke sini bisa langsung masuk atau harus janjian dulu atau telepon dulu, bagaimana dok? Mendaftarnya bisa dengan di e-health ya BPJS yang ada di pendaftaran online ya, pakai aplikasi. Puskesmas ya. Iya, cukup dengan aplikasi HP. Untuk puskesmasnya ya, iya. dokter ya. Ada bisa jadi kita bisa daftar lewat HP. Atau kalau misalnya sudah sepuh tidak bisa HP ya. Bisa datang langsung ke puskesmas untuk mendaftar di Linmas yang jaga. Jadi saya mau ya dok betul, ya. Jadi nanti di online kan. Memang sudah tua ini dokter. Cocok memang. Iya, jadi kalau misalnya sobat saya datang ke sini terus ada Linmas gini, itu bukan ngajak silat ya, itu menyambut. Selamat datang gitu ya. Gitu. Jadi langsung datang ke sini langsung registrasi dok ya? Iya, nanti didaftarkan oleh Linmasnya untuk dijadwalkan kapan bisa datang ke poli gigi. Oh, atau hari itu juga bisa atau nunggu hari berikutnya? Bisa hari itu. Misalnya antriannya masih ada, pasti bisa didaftarkan. Kalau untuk jadwal dokter giginya di Puskesmas Putrajaya ini setiap hari atau ada hari tertentu? Setiap hari? Kami Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu loh sobat sehat ya di Puskesmas Putrajaya. Jamnya boleh disampaikan? Jamnya kalau Senin sampai Kamis jam 8 sampai pelayanan setengah 8 sampai jam setengah 3. Oke. Ya. Cukup panjang ya. Kalau Jumat jam setengah 8 sampai setengah 12. Untuk hari Sabtu dokternya. Ya, betul. Ya. Tapi Bu dokter enggak dong. Ya, tetap ya menangani pasien ya. Ya istirahat kalau dokternya kan ya. Oh kalau Jumat lebih singkat ya dokter ya. Tapi setiap hari ya dok. Kalau Sabtu setengah 8 sampai jam 1. Nah ini dokter udah pulih, udah mendingan ya dokter. Cepet banget dia periksanya tadi. Tapi yang di belakang ini pasiennya kok luas sekali ya dok. Ini sebenarnya lagi periksa apa nih dokter? Ini lagi di pondasi apa gimana? Lah ya ini mau ngapain gitu kok lama sekali gitu loh dokter. Boleh kita lihat ya dokter ya? Monggo. Ini kenapa ini dokter keluhannya dokter? Ini sih dokter beda. Ini keluhannya mau membersihkan karang gigi. Oke. Nah, nanti kita kan layani juga di puskesmas, membersihkan karang gigi. Karang gigi ya, scaling tadi itu ya. Iya betul. Karang gigi. Soalnya karang gigi kalau ditumpuk nanti karang menjangan dok. Gede banget numpuk. Karang gigi, karang menjangan. Terlalu besar. Iya. Dokter, kita akan ngobrol lebih banyak lagi nanti dok ya. Terkait dengan lebih dalam lagi membahas kesehatan gigi, terus apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh, apa yang bikin sakit. Tapi setelah yang satu ini. Jadi tetap di Semangat Sehat. Kabar gembira. Senjakakno tenaga-tenaga aku wis oleh kabar. Niki rahasia berdua. Kon niku lho kok bingung golek wong ilang. Golek wong ilang iki gampang. Kancamu utang ngono. Lek wae mau tagih ilang. Wis jelas lakone. Lah. Dia dibagi wong papat. Wis pokoke dibagi rata ngono lho ya. Penak-penakane wis edit. Lah iki lho tak golek ngono kok. Ora iso. Aku sampe ngubungi wong Cina, wong Spanyol, wong Arab. Goleki wong ilang iki. Aku ora arep awakku dhewe bae. Acara ini didukung oleh Selamat malam pemirsa, Pojok Pintu kembali hadir menyapa Anda. Berorasi menyerukan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Balita berusia 3 tahun ini dilaporkan hilang dan hingga malam masih belum ditemukan. Dalam sekejap, api meludeskan gudang spring bed milik Mr. Tinglik. Tempat wisata ini masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Penutupan dilakukan untuk proses finishing jalan. Ayam serama atau ayam sombong memiliki tubuh mungil dengan postur dada membusung. Selamat. Jelas
paketan entek. Tak kei. Nyo. Ya apa sih Ron? Paketanmu gak tau entek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok Kuistul Jaena. Nandi di ngopo? Nak JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk Kuistul Jaena JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya iki. A Pertamina gas station in Tebet South Jakarta. Entire family was inside the shop at the time. Somebody with higher social status, it could be your boss. Or Cak Imin welcomed a declaration of pooling public aspiration to various means, including by staying. About to come and hear the Indonesia. Surat suaraku. Cilegon Mayor and Cilegon Military District Commander inspected the factory. Vietnam's majestic landscapes. Kalahkan AC Milan, Inter raih Scudetto ke-20 dan Maverick Vinales kemudian berhasil menyelesaikan 20 putaran. Jonathan Christie raih gelar perdana di kejuaraan bulu tangkis Asia 2024. Tim Bajul Ijo secara resmi memperpanjang kontrak Bruno Moreira. Kalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Nah Sobat Sehat, kita kembali di Semangat Sehat. Masih bersama dokter gigi kita tadi yang sudah menangani Karim untuk menulis sakit giginya. Tadi kita belum kenalan sama dokternya ya. Saking akrabnya kita belum tahu namanya, tapi sudah tahu keluarganya siapa. Kita sudah sayang ya. Sudah sayang. Saya ngomong kok paling asmo siapa dokter? Nama saya Dokter Ines. Dokter Ines. Dokter Ines adalah dokter yang bertugas di Puskesmas Putrajaya untuk dokter gigi ya dokter. Spesialis dokter gigi untuk dewasa atau anak-anak juga nih dok? Atau gimana spesialisnya? Kalau di Puskesmas kita adalah pelayanan dasar. Jadi yang datang baik anak-anak atau balita, atau orang tua, dewasa semua ditangani. Bahkan termasuk tadi ibu hamil juga. Ya, kalau perlu rujukan ke rumah sakit baru kita kirim. Jadi semua jalan pintu pertamanya dari dokter Ines nih. Betul. Jadi dokter Ines ini tahu isi semua mulut-mulut warga Putrajaya. Kemarin makan apa? Itu tahu. Iya. Menguasai. Dan ini tadi juga di belakang kita pasiennya sudah sembuh ya. Dan tadi nggak sakit ya itu. Membersihkan. Udah bersih. Udah bersih. Di depan sudah ngeremus beling. Jadi langsung dites kalau di sini. Langsung keluar langsung dites ya dokter ya. Tapi seriusan ya Sobat Sehat, sekarang di Puskesmas pelayanannya gokil banget. Coro piye itu kita tuh kayak di rumah sakit yang mewah gitu loh. Alat-alatnya lengkap. Jadi nggak perlu ragu buat datang ke sini dok ya. Betul. Gigi lubang selamat sama dokter Ines. Tadi kamu kemasukan dadar jagung ya. Kemasukan dadar jagung dok. Nanti patos sakit gitu. Diambil sama dokter, dibersihkan dulu ya. Berarti nanti bisa kesini lagi ya dokter ya. Bagus dok ya. Gigi berlubang itu kayak gimana dokter? Perawatannya. Jadi kalau ada yang datang giginya berlubang, pertama kita bersihkan dulu. Setelah bersih, nanti baru kita beri obat, dalamnya ditambal sementara. Ditambal sementara. Berarti nanti akan ada tambal permanen. Ya, untuk kontrol 1 minggu lagi. Biasanya seperti itu. Yang sementara ini berapa lama? Biasanya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Seandainya dokter dalam seminggu tadi nggak ada keluhan, terus kita nggak balik ke sini, boleh atau nggak dok? Ciri-ciri orang lama ini. Ciri-ciri orang lama. Udah nggak sakit lagi, udah ditambal, sudah santai aja nggak ke dokter lagi, itu boleh nggak dokter? Sebetulnya namanya juga tambalan sementara. Dia ada umurnya.
Kalau tambalan yang permanen umurnya 2 tahunan, sekitar 2 tahun. Kalau sementara paling 1 bulan, 2 bulan aja sudah. Tapi nggak apa-apa ya sakjane ya dokter ya. Iya sih, tapi harusnya nanti seminggu ya dok ya. Seminggu. Ya, sementara itu coro ngekos lah. Lewes waya metu ya metu, harus diganti dengan yang ngontrak. Gitu. Jadi memang harus kembali lagi dok ya. Setelah seminggu kembali lagi terus diapakan dok? Kalau tidak ada keluhan, nanti ditambal permanen. Nah, fungsinya tadi ngapain dok? Kok nggak langsung dipermanen aja dok? Karena harus sementara. Iya. Jadi tambalan sementara itu mengurangi rasa sakitnya. Kalau langsung ditambal permanen, padahal giginya masih sakit, nanti setelah ditambal tetap sakit. Bongkar lagi ya dok ya. Hibur ya dok ya berarti ya. Kalau sudah dipermanen terus tiba-tiba. Dadal cor-coran. Iya betul. Berarti memang kalau misalnya ditambal sementara dan tidak ada keluhan, itu nanti nggak ditambal permanen gitu ya? Ditambal permanen, iya ditambal permanen. Datang lagi. Itu testing cek ombak gitu ya dok ya? Cek ombak. Nah, gigi yang berlubang dok, itu apakah pasti solusinya ditambal? Kalau misalnya wis gede dok, itu lubangnya gede, udah tinggal samping-sampingnya kecil-kecil doang, itu tetap ditambal. Jadi kalau tinggal sisa akar, bukan indikasi ditambal, nanti seharusnya dicabut ya kita cabut. Kalau masih bagus dan ini ada indikasi untuk ditambal, kita perjuangkan untuk ditambal. Luar biasa dokter gigi. Dokter ini emang gigi aja diperjuangkan, apalagi kamu ya. Jadi sobat lihat kalau misalnya sakit apa-apa langsung ke sini aja, Pak dokter giginya ya, sakit gigi langsung ke sini. Jadi nggak selalu cabut. Tipikal gigi yang masih bagus dok, itu maksudnya bagaimana? Bolong masih bagus itu apakah masih? Size-nya ukurannya berapa? Masih ada dusbooknya, masih ada charger, lengkap itu. Bagaimana ciri-ciri gigi yang bagus itu? Nah, jadi kalau kehilangan gigi itu kan seharusnya diganti. Ya. Karena akan merubah susunan gigi yang atasnya atau samping-sampingnya. Oh ya turun ya. Betul. Makanya kita perjuangkan untuk menambal gigi. Tujuannya apa sih dok? Kok kita harus mempertahankan gigi yang masih bisa diperjuangkan itu dok? Kenapa kok nggak bisa? Biar nggak turun tadi ya dok? Karena kan sakit banget ya dok. Kadang-kadang saya tuh pernah loh sobat sehat ya, sakit gigi itu karena berlubang cuma kecil aja loh dok. Tapi nyatanya itu udah yang bukan main, terus ditambal sampai berkali-kali tetap sakit dok. Itu kalau saya misalnya minta dicabut, boleh nggak? Kalau pasien yang ngeyel kayak menyerah gitu? Sudah saya menyerah, ini nggak bisa ini ditambal ini gitu. Biasanya akan kita sarankan untuk perawatan ulang. Perawatan ulang? Perawatan ulang supaya bisa ditambal yang permanen tadi. Begitu. Walaupun tambal kecil itu ya wis serius juga penanganannya dok ya? Nggak boleh diremehin dok ya? Iya. Jadi sebenarnya yang bikin gigi berlubang itu apa sih dok? Apakah kita ngeremus kerikil terus kalah gitu giginya atau bagaimana dok? Ya, jadi penyebab gigi berlubang adalah kebersihan, harus menjaga kebersihan. Jadi kalau sikat gigi yang benar adalah sesuai jadwalnya. Pagi sesudah sarapan. Dan malam sebelum tidur. Nah, bukan saat mandi ya dokter ya? Biasanya kita kan tahunya kan kalau sobat saya di rumah mungkin ya kebiasaannya adalah saat mandi gosok gigi sekalian gitu. Karena itu belum yang terbaik ya dokter ya. Tapi kalau misalnya setiap mandi gosok gigi silahkan. Tapi wajibnya tadi pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu yang kuncinya. Itu kuncinya. Kenapa pagi pada saat setelah makan nih dong? Nah, sarapan gitu ya? Iya. Kan sisa makanan yang ada, kalau semisal sesudah sarapan kita nggak gosok gigi, sisa makanan yang ada di dalam mulut itu akan menjadi makanan bagi bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, kayak prasmanan gitu dong ya? Iya, prasmanan di situ. Oh iya lagi sendiri. Kayak warteg, itu bakal seharian. Nah, sampai kalau mandi lagi kan sore ya. Lamaan ya dokter ya. Betul. Padahal bakteri yang di dalam mulut itu setelah makan dia itu mengeluarkan sesuatu. Nah, itu asam. Padahal enamel kita itu peka dengan rasa asam, jadi bisa larut enamelnya. Akhirnya, akhirnya giginya jadi berlubang. Perjalanannya seperti itu ya dokter ya. Iya. Malam itu karena waktunya juga panjang.
setelah makan malam gitu ya dokter biasanya ya, itu kita harus gosok gigi juga ya. Nah kalau kebiasaan Gen Z dok, maksudnya anak zaman sekarang kan nyekip sarapan, jadi itu sarapannya nanti gabung sama makan siang. Jam 12 gitu. Itu pun minjem duit temennya biasanya. Nah, gimana sikat giginya dok? Apakah tetap itu atau pagi walaupun nggak sarapan tetap sikat gigi? Nah, karena kebiasaan orang Indonesia kalau mandi gosok gigi it's okay, nggak apa-apa. Tapi misalnya langsung makan siang dan ini makannya lagi di luar nggak bawa sikat gigi. Paling tidak bisa kumur-kumur atau minum air putih. Itu yang bisa. Kumurnya dengan air biasa atau yang pakai apa itu namanya? Yang wash itu dok? Ya, nggak usah. Oh nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi terserah air yang ada aja. Biasa. Iya bisa. Air bersih lah ya dokter ya. Jangan air lagi ya, nyetrum. Kalau air lagi nyetrum nanti minimal murup. Kalau dok kita misalnya mandi pagi, sikat gigi, terus habis itu sarapan, berarti sikat gigi lagi ya? Iya. Oh gitu, memang harus gitu berarti ya? Kalau mau ribet ya tadi itu saran dokternya, habis sarapan baru sikat gigi, mandinya nggak usah sikat gigi. Maksudnya gitu ya dokter. Tapi kalau mau ditambah seperti kebiasaan. Akhirnya keburu-buru. Terus ya, akhirnya nggak sikat gigi sampai. Orang Lomboknya bisa nunggu. Merah-merah. Aduh, repot ya dok ya. Oke. Nah ini kan memang gigi ini apa ya? Sebenarnya kecil dok ya. Tapi wis kadung loro. Aduh. Kayak teman gitu, kayak mengganggu. Apakah memang seberpengaruh itu saraf di gigi untuk kepeningan kepala sampai sensitivitas kita terhadap lagu dangdut yang disetel tetangga gitu dok? Memang sarafnya banyak banget kalau di gigi gitu. Jadi karena gigi ini letaknya dekat dengan kepala, jadi kalau merasakan sakit, ini langsung ke kepala, langsung ke kepala. Bahkan gigi yang belakang sendiri, gigi yang geram bungsu, itu kalau sakit sampai menjalar ke telinga. Oh, yang nyodok itu dok ya? Oh ya, tapi kadang sering banyak kejadian ya dokter ya, kalau gigi geraham yang belakang ini seringnya miring itu loh dok. Itu apakah memang kenapa dia kok tumbuhnya miring gitu? Kenapa nggak sama aja yang hanya lurus aja gitu loh dok? Kenapa kok senakal itu sih gigi geraham belakang itu dok? Karena dia tumbuh di saat umurnya kita kan sudah di atas 20. Di atas 20. Ya, ini space-nya sudah nggak ada. Akhirnya dia mau tumbuh yang lurus nggak bisa, akhirnya dia tumbuh miring seperti ini. Di semua orang gitu kejadiannya dok ya? Sama Tidak. semua? Oh, nggak semua? Nggak semua. Jadi kalau rahangnya itu tadi cukup, giginya pasti tumbuhnya tegak. Kalau tempatnya nggak cukup, dia space-nya nggak ada, akhirnya dia tumbuhnya miring. Memang gigi ini cilik begitu ya dok ya? Kalau udah sakit, langsung kemana-mana. Semuanya kemana-mana. Nah ini kan tadi sudah membahas beberapa masalah tentang gigi berlubang. Nah setelah ini Sobat Sehat, kita bakal ngobrol sama Dokter Ines tentang mitos dan fakta seputar kesehatan gigi dok. Jadi untuk Sobat Sehat, jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat. Telah hadir M-Natur, solusinya masalah lambung. M-Natur merupakan madu pahit herbal alami yang mengandung propolis dan probiotik yang mampu menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan lambung. M-Natur mampu mengatasi asam urat, persendian, dan GERD. Aku sudah membuktikan. Ini giliran Anda. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Selamat. Jelas paketan entek. Tak kei. Nyo. Ya apa sih Ron? Paketanmu gak tau entek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul jaena. Nandi di nyopo?
Nak JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul jenak JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya iki. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus. Pancing Apotek. Iya. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Air mengalir sampai jauh. Lengkapnya ada di sosial media @jtvre dan @pusdajatim ya. Nah Sobat Sehat, kita kembali lagi di Semangat Sehat. Masih bersama dengan Dr. Ines, ada dokter gigi di Puskesmas Putrajaya. Nah sekarang kita akan membahas tentang mitos dan juga fakta seputar kesehatan gigi nih dokter. Iya, tadi kan sudah secara gamblang kita bahas tentang gigi berlubang dan kesehatan gigi secara general dokter ya. Sekarang kita punya trivia, mitos atau fakta buat dokter Ines. Nih, yang pertama, mitos atau fakta, ibu hamil tidak boleh melakukan perawatan gigi. Itu mitos saja. Jadi mitos. Jadi ibu hamil itu memang seharusnya periksa gigi. Harus ya malah. Iya, jadi kita ada program ANC terpadu. Jadi setiap ibu hamil yang periksa di KIA dirujuk ke poli gigi untuk diperiksa giginya. Jadi kalau ada yang lubang nanti bakalan selama kehamilan ini sakit, bisa di lubangnya itu bisa kita sarankan untuk ditambal. Jadi, Bu ini bersihkan karang, Bu ini nambal ya gitu. Berarti mitos dok ya. Mitos. Selanjutnya. Nomor 2, mitos atau fakta, mencabut gigi menyebabkan kebutaan. Ini saya juga baru dengar. Itu mitos ya. Mitos. Jadi tidak ada hubungannya antara cabut gigi dengan tidak bisa buta. Iya. Kalau cabut mata baru ya. Auto kalau itu ya. Cabut gigi berarti nggak ngaruh dok ya? Nggak ngaruh. Saraf-sarafnya ya, sarafnya bagaimana? Beda, sarafnya beda. Untuk saraf gigi dengan saraf mata. Oke, ya, jelas ya. Ini agak ngaco, saya juga kaget. Yang nomor 3, mitos atau fakta, karies gigi dapat disembuhkan dengan memasukkan sabut kelapa bakar atau aluminium foil ke dalam lubang gigi. Ini apa mana sih? Ini adalah mitos ya. Jadi kalau apa dong? Kalau sakit gigi, segera periksa ke dokter gigi. Nanti dokternya yang akan menentukan. Sekarang gigi nggak bisa pakai sabut kelapa tadi ya? Nggak bisa dokter ya? Pertanyaan saya semua gigi pertanyaan saya untuk sobat sehat. Sopo wong pertama sing menemukan cara masukkan sabut gigi ke dalam gigi sopo? Nganggur pasti dia ya. Berarti mitos dok ya? Iya, mitos. Nah, oke, nomor 4 sekarang. Mitos atau fakta, solusi untuk sakit gigi adalah dicabut daripada ditambal. Itu adalah mitos. Jadi tidak semua kasus gigi berlubang atau sakit gigi itu harus dicabut. Bisa diperjuangkan yang tadi. Jadi diperjuangkan untuk supaya tidak cabut. Karena memang kalau gigi bagus itu masih bisa dipakai. Betul. Nah, kalau misalnya nih dok, misal gigi kita copot
keseluruhan kecelakaan gitu kan? Kecelakaan atau ketatap atau disapu temen gitu misalnya cepot, bisa nggak ini dok diperjuangkan untuk ditanam kembali atau dipasang kembali gitu? Jadi gini, semisal gigi ini patah sebagian atau semuanya patah sebagian. Nah, Oke. kalau patah sebagian bisa lagi ditambal di puskesmas. Yang istilahnya tambal laser atau tambal komposit. Dengan gigi kita ya dokter ya? Enggak, jadi bukan. ada bahan yang namanya tambal laser tadi. Nah, Oke. Tapi kalau misalnya lepas semuanya sama akarnya lepas, itu sebaiknya disimpan di dalam susu, Di dalam susu. di dalam Oke. air susu, atau diemut. Jadi atau harus diamankan di ludah. Oh gitu. Iya. Supaya apa itu dokter fungsinya? Nah ini nanti dibalikkan lagi ke dokter gigi, nanti gigi tersebut dimasukkan lagi, Oke. kemudian Kalau ditanam dokter lagi. sendirian, Nah, non sewu itu gimana dokter? Enggak, kalau misalnya diemut rawan Iya. kelek. Kalau gimana Nanti dong? nancep di lambung. Nah, iya, akhirnya Akhirnya pembedahan. lambungnya mengunyah. Oh gitu, berarti diemut ya dok ya? Ya, enggak maksudnya kalau nggak bisa dimut ya. Ini Kalau di plastik ada itu boleh ya, nggak, dokter, ya? plastik yang ada Dikasih ludahnya. Ludahi, Iya. diludahi. Kalau nggak ada susu ya, Iya. misalnya seperti itu. Susunya bebas ya dok? Maksudnya kalau Bebas. pakai pelek gitu boleh? Susu kental manis SKM? Enggak, susu yang murni dok ya? Iya. Yang di STMJ gitu? Ya yang di apa? Kayak Denko UHT gitu atau bisa ya, UHT ya dokter UHT. ya? Oke. Oke, yang di neng. nasional. Gitu nggak apa-apa dok ya? Boleh. Asalkan susu yang murni gitu. Dalam waktu Iya. berapa lama itu dokter durasinya? Nah, Dalam waktu 6 jam. oh 6 jam saja. Jadi kita bisa misalnya pasien datang kalau kecelakaan Oke. pasti sudah berdarah-darah depannya. Iya. Nanti kita cek, oh giginya masih lengkap atau enggak. Semisal hilang, nemu enggak giginya yang tadi itu. Nah, kalau misalnya ketihan, golek-golek itu ya dok ya. Iya. Jangan Oh, ya. ya mungkin dia kalau misalnya kehilangan gigi, terus disalah giginya ada nggak? Waduh, kayaknya nang TKP dong. Balik ambil. Balik mana? Ayo. Oke, tapi untuk mengganti gigi dengan apa gigi palsu ya? Gigi Iya, apa tadi dokter namanya gigi dokter? palsu. Gigi palsu ya. Iya. Itu berbahaya nggak dok? Sebenarnya kalau mungkin sudah sepuh atau sudah mulai tanggal-tanggal giginya karena ketutupan karang gigi itu yang akarnya dok dicopot, Iya. diganti gigi palsu gitu. Bagaimana? Jadi kalau memang memakai gigi palsu, sebaiknya pasang di dokter gigi. Oke. Karena satu bahannya aman, tidak menyebabkan kanker. Oke. Ya. Yang kedua, pasti kalau dipastikan tidak ada sisa akar di rahangnya tersebut. Kalau masih ada, Kalau masih ada dan tinggal sisa akar, dicabut. Tapi semisal bisa dipertahankan untuk ditambal, pasti kita tambal. Ya. Oke. Jadi tidak banyak mengganti gigi palsu. Itu dia. Oke, ini masih ada satu mitos atau fakta ya. Mitos atau fakta dokter? Gula dapat menyebabkan gigi berlubang. Sebetulnya bukan gulanya, tapi suka makanan yang manis. Suka makanan yang manis. Karena gula ini di dalam mulut terlalu lama akan menyebabkan asam. Oke. Berarti mitos ya dok ya? Atau fakta nih? Jadi itu mitos. Oh, Kan mitos. bukan gulanya sebetulnya, Bukan gulanya. makanan yang manis. Oke. Manisnya tapi dari Manis. gula dokter. Gimana dokter? Enggak. Jadi Ya ini kan manis kalau gulanya. Saya makan deh. Ya, oke, lanjut dok. Jadi kalau nasi makan nasi atau Makan nasi. nah itu di dalam mulut itu nanti dia itu kan karbohidrat itu manis. Iya. Berarti kalau Jadi anak tidak selalu gula. anak kecil dilarang makan permen, nanti giginya berlubang, nanti sakit gigi itu mitos sebenarnya. Jadi begini, kalau anak-anak itu kan tidak bisa dicegah makan permen atau coklat. Ya. Nah, setelah mereka makan permen atau coklat, yang orang tuanya harus Lebih aktif ya dokter iya, ya? lebih aktif anak-anak supaya Sikat diajak gigi. gosok gigi. Kalau memang lagi di jalan, nggak bisa gosok gigi, paling tidak minum air putih atau kumur-kumur. Itu aslinya. Kumur-kumurnya ditelan lagi apa dicium kan dokter? Apa dibuang? Bebas. Oh, bebas. Bebas. Nah, kamu ya apa misalnya Tak biasanya? mengkocok. Masak no itu. Berarti sebenarnya memang orang tua yang harus apa ya aktif mengajak anak-anak menjaga giginya ya, kesehatan Betul. gigi ya, bukan jangan makan coklat. Ya. Jangan Malah makan sembunyi-sembunyi ya dokter Iya. biasanya ya. Yang nggak boleh makan kelabang, itu bahaya. Ekstrim sih Pak. Itu kan nggak boleh tuh, betul tuh. iya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Nggak Dok, ya. masalah ya dokter ya, Makan asalkan apapun, asalkan Setelah itu
gosok gigi. Kalau tidak bisa gosok gigi ya kumur-kumur atau minum air putih. Nah, ya. itu dia. Coklat Jadi, atau apa. semoga ibu-ibu misalnya nonton di rumah, semoga anaknya nggak ikut nonton. Langsung dibeli. Lek nonton sampai anaknya langsung Loh kan, langsung kan. kan. Anaknya saya bikin ini ya apa sih? Itu kalau di anak-anak kan nggak boleh makan manis-manis. Kalau di orang dewasa dok, gimana jaga kesehatan gigi kalau di kita yang udah gede-gede gini? Sama, Sikat jadi gigi. sikat gigi malam sebelum tidur, pagi. bersihkan karang gigi tiap 6 bulan sekali. Oke. Jadi Ya. kalau waktu itu ya di pemberian obat cacing gitu ya dokter ya, Iya. 6 bulan sekali ya dok ya. Kalau tujuannya gini, waktu dibersihkan karang gigi itu kan satu persatu bersihkannya. Iya. Itu nanti ketahuan mana gigi yang lubang, nanti pasti disarankan langsung. Jadi sebelum Iya. nyeri-nyeri itu kita sudah preventif Iya. dilakukan. Oh gitu. Ketutupan karang ketika dibuka ternyata ada yang lubang gitu ya. Betul, Bisa nanti terjadi bisa. kasus seperti itu. Iya. Nah, dokter tadi kan sudah bilang kalau misalnya anak-anak lebih baik orang tuanya lebih aktif untuk membersihkan atau menggosok gigi ya dokter ya. Bukan melarang makan permen Bukan ya. melarang makan permennya Betul. ya. Nanti mungkin sobat sehat di rumah juga ingin tahu bagaimana sih tips dan juga triknya untuk membersihkan gigi yang baik dan juga benar dari dokter ya. Iya. Jadi untuk sobat sehat di rumah jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat. Selamat. Jelas. Paketan entek. Tak kei. Nyo. Ya apa sih Ron? Oh. Paketanmu gak tau entek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul Jaena. Nandi di nopo? Nak JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul Jaena JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya iki. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV.
kembali lagi di Semangat Sehat. Tadi kita sudah membahas banyak sekali terkait dengan kesehatan gigi bersama dengan Dr. Ines di sebelah saya. Tadi sudah mitos dan fakta sudah. Gimana caranya merawat gigi berlubang sudah. Gigi kalau misalnya copot ditanam lagi bisa atau enggak? Ternyata bisa dong ya. Tapi hanya 6 jam. 6 jam usianya. Dan sekarang di segmen ini kita akan membahas bagaimana cara atau tips dan trik merawat gigi atau sikat gigi yang baik dan benar. Monggo, bagaimana dok? Karena kalau sikat itu biasa langsung cokrok. Emang ada aturannya dokter ya caranya? Iya, jadi untuk sikat gigi yang benar itu kalau biasanya kan sikat gigi seperti ini ya. Nah itu salah, karena gigi kita kan ada lekuk-lekuknya. Kalau seperti ini, sisa makanan akan tetap masuk ke celah-celah ini. Jadi tetap berlubang giginya. Jadi selain teknik menyikatnya, juga pemilihan sikat giginya, juga dari pasta giginya yang mengandung fluoride. Kalau pemilihan sikat gigi dulu dok, itu bagaimana sikat gigi yang baik untuk sikat gigi? Kalau sikat gigi yang benar seperti ini, jadi ujungnya runcing. Menipis, runcing supaya bisa masuk ke belakang. Kalau ujungnya melebar, nggak bisa masuk. Nanti nggak bisa bersih yang ujung di sini. Itu yang pertama. Kemudian untuk bulu-bulu sikat giginya ini itu juga mempengaruhi atau nggak dokter? Iya mempengaruhi. Jadi kalau yang memilih bulu sikat gigi yang medium soft, jangan yang hard. Yang hard itu untuk kasus tertentu. Apa biasanya? Korupsi gitu? Kasus apa dok yang biasanya? Berat ya dokter, misalnya apa dokter? Kalau yang hard itu seperti gingivitis yang kursinya sering berdarah. Itu malah yang beda. kasar. Beda. Enggak, maksudnya bulunya beda. Yang kayak gimana itu dokter? Yang lebih halus. Lebih halus lagi ya. Kalau yang normal seperti pada umumnya ini medium soft. Nah ini sekarang kita mulai cara gosok gigi. Jadi untuk gigi yang atas, arah ini sikat masuk gini ya, kayak kita megang gini. Ini arahnya dari atas ke bawah. Nah, ini yang bawah gini. Jadi tidak boleh seperti ini karena depan belakang ya. Iya, tapi atas bawah. Betul. Seperti di sapu gitu dok ya. Iya, enggak gini. Sapu kan gini. Jadi seperti ini. Ini. Nah, ini kalau biasanya saya ke sekolahan TK atau PAUD, saya ngajarinya bendera kita kan merah putih. Jadi gerakannya dari merah ke putih. Merah ke putih. Iya. Saya aja diajar gitu seneng loh dok. Merah ke putih. Jadi dari merah ke putih. Kalau gigi bawah gimana? Ya sama dari merah ke putih. Kalau gigi atas ya merah ke putih. Seneng ya kayak gitu ya. Orang tua kita dulu ngapain aja ya, mau jelasin kayak gitu ya. Paling pengen ulang TK dok saya. Soalnya udah gede sumpah ya. Ini nanti untuk gigi depan sama juga seperti ini. Merah sampai iya. Nah, untuk bagian dalam. Nah, ini tantangannya nih. Ini harus dibersihkan. Jadi gerakannya ini ke merah atas. Putih juga ya. Iya. Semua merah putih ya. Nah, ini supaya karang giginya nggak nempel di sini. Nah, ini juga. ada dok yang kalau gigi depan itu yang kasusnya yang geli sekali kalau misalnya disikat ke depan gitu. Kenapa? Geli. Sensitif. Gigi sensitif. Cara nyikatnya gimana dong? Jadi kalau misalnya pada ibu hamil, kebanyakan kalau sikat gigi berdarah atau mual. Mual ini bisa diatasi kumur dengan air dingin. Kumur dengan air dingin? Iya, itu mengurangi sensitivitas. Gitu. Enggak mabuk. Jadi air dingin aja, dikemu gitu dok ya? Iya, jadi kumurnya pakai air dingin untuk menurunkan sensitivitas mualnya tadi. Ya. Lumayan tuh info sekali nih ya untuk ibu hamil di luar sana. Kalau misalnya kita kan menyikat gigi nggak hanya ibu hamil aja nih ya dokter ya. Menyikat gigi terlalu lama, kadang kan juga kayak mau muntah gitu ya dok ya, mual gitu. Itu kayak gimana dok solusinya? Apa juga pakai air dingin atau seperti apa, atau kita jeda terlebih dahulu? Nggak, sikat gigi sejam dah. Paling mentok 5 menit, 10 menit. Kan sulit kan, ada yang kan dokter coba ada berapa lama nih dia tadi kan? Kita gosok gigi itu normalnya paling lama 2 menit. 2 menit loh. Kok kayaknya kok pelan-pelan gitu. Ketika tadi bilangnya sampai jeda loh. Bayangkan berapa langsung di depan dulu di ruang tamu masih muru gitu. Masuk kamar mandi lagi. Iya, lama sekali Dika. Ada yang mual kayak gitu ada loh. 2 menit saja. 2 menit dok ya. 2 menit cukup 2 menit. Nggak boleh lama-lama ya dok ya. Iya. Tadi nggak bersih. Anaknya soalnya
perfeksionis kan, Dok? Aduh. Perfeksionis pendino dong nang dokter gigi. Di scaling setiap hari. Oh iya dong. Jadi kumur air dingin bisa mengulangi sensitivitas mual. Nah, itu dia. Nah, kalau kita punya gigi berlubang, Dok, apakah cara menyikatnya sama dengan gigi yang sudah yang nggak lubang? Apa perlu dikorek-korek dengan sikatnya? Nah, ini nih, Dok. Nah, seperti ini nih ya kasusnya nih. Ya. Jadi untuk seperti ini, sikat giginya yang bagian datarnya harus tetap. Aku kok nyilu. Lihat ini tuh kayak terasa di sini, Dok. Jadi tujuannya supaya bersih. Oke. Atau bisa diatasi kalau berlubang seperti ini. Sebelum makan itu diberi kapas sebelum ke dokter gigi ya. Apa menurut gua? Setelah makan kapasnya dibuang. Oke. Berarti akhirnya kelelekan dong kapasnya, Dok. Apa dong? Apa kalau tiap hari pakai kapas kelelekan? Ini Bu, jadi numpuk, jadi bantal. Dikai sawalan. Itu bener, Dok, ya, tapi ya. Mungkin ini bisa dipraktekkan untuk sobat sehat di rumah. Pakai kapas berarti, Dok, ya. Ditaruh di lubang baru makan. Betul. Tapi ya harus dipadetin ke dalam, jangan cuma ngambang aja daripada nggak mau ribet pakai kapas setiap hari ya ke dokter gigi dong, ya kan? Atau langsung tambah. Soalnya madet no kapas, padet, entek bisa mangan kapas lagi. Tindak no sisa kapuke. Iya. Oke. Membersihkannya kalau misalnya case seperti ini bagaimana, dokter? Jadi ini dari harus gigi yang tidak berlubang ke berlubang atau yang dari berlubang ke yang tidak berlubang? Jadi ini kalau ini nggak ada masalah kan giginya. Ini adalah gigi berlubang. Ini sudah sampai ke dentin. Jadi kalau lapisan dentin ini kalau kena dingin sakit. Aduh iya. Ciri-cirinya iya. Jadi kalau kena dingin, nyeri, kena makanan, jangan kan manis, kena angin aja kayaknya sakit ya. Nah itu harus, ini kondisi yang seperti ini. Jadi harus segera ditambal. Tapi kalau kondisi yang seperti ini sudah sampai ke sarafnya gigi, nah ini bisa menyebabkan seperti di sini ada nanahnya. Abses itu ya, numpuk di bawah. Iya. Isinya bakteri, Dok, ya? Betul. Bukan isi pulsa. Ya, HP kalau isi pulsa. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, Dok, penggunaan tusuk gigi. Kan biasanya kalau misalnya gigi berlubang, itu rawan ada makanan masuk. Ya. Itu kan, tempe, ayam hidup gitu kan masuk biasanya gigi. Kalau dicotek pakai tusuk gigi. Aman boleh nggak, Dok? Boleh nggak itu? Jadi sekarang untuk tusuk gigi itu sudah lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau tusuk gigi yang dari bambu itu sudah sebaiknya jangan dipergunakan. Pakailah tusuk gigi yang ada dental flossnya. Pakai dental floss. Iya, jadi benangnya itu ya, dokter ya. Jadi bentuknya segitiga, ujungnya ada senar layangan itu, Dok, ya. Iya. Cok layangan melukai loh itu ya. Iya, betul. Benang itu, Dok. Iya, jadi dimasukkan dental flossnya dimasukkan di antara celah gigi kemudian diangkat. Untuk tusuk giginya jadi satu sama itu. Jadi kalau mau beli di marketplace sudah ada. Yang ada dental flossnya lebih dianjurkan sama dokter ya. Kalau tadi yang makanan masuk ke lubang, boleh ya dikeluarinnya? Iya, yang tadi pakai dental floss yang itu tadi. Oh, tetap sama aja. Jadi caranya, ujung yang satunya, jadi ini dental floss, yang ini ada tusuk giginya. Oke, pakai itu, Dok, ya? Iya, jangan pakai yang bambu. Tapi ini saya mau nanya, katanya kalau misalnya gigi berlubang, terus kemasukan makanan, dicotek pakai tusuk gigi itu akan memperlebar lubangnya. Bener nggak, Dok? Enggak juga. Enggak juga. Oke. Berarti kalau soalnya kotor, giginya udah yang sangat rapuh ya, Dok. Iya. Jadi dokter, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu ya, kita memang perlu untuk membersihkan gigi dengan baik dan juga benar ya, dokter ya. Dengan pemilihan sikat giginya, pasta giginya yang mengandung fluoride, dan juga jangan lupa untuk perawatan gigi setiap 6 bulan sekali ya. Dokter, kalau ada yang mau disampaikan untuk sobat sehat di rumah untuk merawat gigi yang lain mungkin? Jadi untuk orang tua atau pengasuh balita di rumah itu mohon diperhatikan kebersihan gigi anak-anak. Jadi malam sebelum tidur, anak-anak sejak kecil diusahakan untuk gosok gigi. Jadi tertanam di otak bawah sadarnya bahwa setiap malam kalau saya nggak gosok gigi ada yang nggak nyaman. Gitu ya, dokter. Ya, bahkan itu sejak bayi sebetulnya. Sejak pertama kali tumbuh gigi begitu ya, dokter ya. Jadi tertanam di otak bawah sadarnya kalau saya nggak gosok gigi malam mau tidur itu nggak nyaman, saya nggak bisa tidur.
Oke, mungkin bisa ditakut-takuti pakai bapak-bapak brengos tebel. Ayo Kak gosok gigi gitu. Untuk menciptakan habit itu Atika. Ya wis. Jadi nanti anak kecil belum sikat gigi tiduran, bapak brengos gitu. Bangun gitu sikat gigi. Terima kasih banyak Dokter Ines sudah mau memberikan waktu dan ilmunya terkait dengan kesehatan gigi kepada orang-orang kuculuk seperti kita ini. Karena kita butuh sekali ilmu seperti tadi ya. Betul sekali. Jadi untuk sobat sehat di rumah, terima kasih sudah menonton episode yang kali ini. Jangan lupa tonton terus episode dari Semangat Sehat karena kita akan membahas segala sesuatu tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan kesehatan. Kesehatan pastinya Itu ya. kesehatan mental, tapi nanti nggak ada kesehatan otomotif ya. Jadi itu beda nanti segmennya. Tubuh ya ini ya sobat sehat ya. Jadi saksikan terus episode-episode berikutnya dari Semangat Sehat.